Silakan Bapak Kabit. Eh, Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya sudah didengar jelas? Sudah Pak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kaban BKPSDM, yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris OPD, selanjutnya yang terhormat Bapak Ibu Kasubag Kepegawaian, Kasubag Keuangan, para PPK SKPD, Bapak Ibu Bendahara Pengeluaran, di sini juga kami undang Ibu Kabit Perbendaharaan serta bagian organisasi Sekdakap Padang Lawas Utara, serta Bapak Ibu yang telah hadir pada acara Zoom sosialisasi pada hari ini. Berikutnya setelah penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Danu dari bagian organisasi tadi, di mana beliau telah menyampaikan gambaran umum perihal tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lawas Utara untuk tahun 2026. Untuk materi berikutnya, di sini kami dari BKPSDM akan memberikan asistensi perihal adanya surat edaran Bupati Padang Lawas Utara ya tentang penerapan sistem absensi digital serta pelaporan kinerja bulanan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Mungkin saya share screen dulu materinya. Baik, apakah materinya sudah ada tampilannya di layar, Bu Tika? Sudah terlihat Pak. Oke. Baik, yang pertama perlu kami sampaikan dalam hal ini bahwasannya berdasarkan surat edaran Bupati Padang Lawas Utara nomor 800 2532 tahun 2026 tentang penerapan presensi melalui aplikasi Siapdi dan pelaporan kinerja bulanan sebagai dasar pembayaran TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka untuk meningkatkan disiplin dan kinerja ASN, Pemda Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan suatu sistem pengukuran kehadiran dan capaian kinerja yang objektif dan terintegrasi. Untuk itu, penerapan Siapdi sebagai sistem absensi digital dan pelaporan kinerja perlu dioptimalkan sebagai dasar dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai. Hal itu berkenaan dengan yang pertama tadi ini sudah hampir semua dijelaskan oleh Pak Danu di materi pertama tadi, bahwasannya sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara nomor 82 tahun 2023 tentang pelaksanaan presensi digital di lingkungan Pemda Padang Lawas Utara menyatakan bahwa tujuan penerapan presensi digital adalah sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan ASN dalam aspek disiplin pegawai. Kemudian masih dalam perbuk yang sama, di situ disebutkan bahwasannya setiap ASN wajib melakukan presensi digital 2 kali dalam setiap hari kerja, yaitu presensi masuk
dan presensi pulang kerja. Berikutnya, masih dalam perbuk yang sama, di situ disebutkan bahwasanya laporan presensi digital dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan tambahan penghasilan bagi ASN. Nah, dan yang untuk poin 4, 5, 6 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Danu, tapi di sini kami sampaikan kembali bahwasanya berdasarkan Perbuk nomor 2 tahun 2026 tentang TPP ASN, disebutkan bahwa penilaian produktivitas kerja dibuktikan dengan pengisian penilaian sasaran kinerja pegawai SKP bulanan bagi masing-masing aparatur sipil negara. Kemudian disebutkan lagi bahwasannya untuk rekapitulasi absensi ASN itu berdasarkan aplikasi sistem absensi digital. Seperti kita ketahui, belakangan ini pada prakteknya yang kita lakukan, untuk rekapitulasi absensi ini kita buat secara manual selama ini. Tetapi setelah adanya surat edaran ini, kedepannya rekapitulasi absensi itu tarikan datanya berdasarkan dari aplikasi sistem absensi digital. Jadi tidak lagi menggunakan metode manual. Jadi ini mempermudah bagi OPD untuk menyusun rekapitulasi. Jadi tidak lagi menggunakan cara-cara manual. Kemudian di dalam Perbuk ini juga disebutkan bahwasanya aplikasi sistem absensi digital itu diberlakukan semenjak surat edaran tentang pemberlakuan penggunaan aplikasi Siapdi ditetapkan. Maka dari itu, hal inilah yang melatar belakangi surat edaran ini diterbitkan. Dengan adanya surat edaran ini, resmi dinyatakan bahwasanya Siapdi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran TPP. Berikutnya, berdasarkan dari ketentuan-ketentuan tersebut, dari surat edaran ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, efektif semenjak terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026. Kurang lebih 1 bulan ke depan, Bapak Ibu semuanya. Presensi kehadiran ASN melalui aplikasi Siapdi digunakan sebagai dasar pembayaran TPP pada aspek disiplin. Kemudian, efektif terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026. Pelaporan kinerja bulanan ASN melalui aplikasi e-kinerja BKN digunakan juga sebagai dasar pembayaran TPP pada aspek produktivitas kerja. Jadi Bapak Ibu semuanya, rentang 1 bulan ke depan kita sudah harus bersiap-siap. Di sepanjang bulan Mei ini kita melakukan persiapan, kita harus beradaptasi untuk mempersiapkan data dan dokumen kita serta diri kita, karena semenjak terhitung tanggal 1 Juni 2026, 1 bulan ke depan, ya, pembayaran TPP itu berdasarkan tarikan data dari aplikasi Siapdi dan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-kinerja BKN. Kemudian, masih dalam ruang lingkup surat edaran ini, di sini dinyatakan bahwasannya setiap ASN wajib untuk, ya ini harus diperhatikan semuanya oleh Bapak Ibu dan disampaikan kepada teman-teman di seluruh OPD. Yang pertama, wajib untuk melakukan presensi melalui aplikasi Siapdi sesuai ketentuan yang berlaku. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja bulanan melalui aplikasi e-kinerja secara tepat waktu. Poin C, memastikan data presensi dan kinerja yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan di poin ketiga, ini kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, di poin A itu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan presensi dan pelaporan kinerja. Kemudian memastikan kepatuhan ASN di unit kerja masing-masing dan melakukan pembinaan terhadap ASN yang tidak memenuhi ketentuan. Itulah kurang lebih isi dari surat edaran Bupati Padang Lawas Utara nomor 800/2532/2026 tentang penerapan presensi melalui aplikasi Siapdi dan pelaporan kinerja bulanan sebagai dasar pembayaran TPP ASN. Dalam materi ini mungkin kami menyampaikan tentang sejarah Siapdi ya. Kita coba flashback ke belakang di tahun 2022, tepatnya di tahun 2023, bahwasannya Siapdi ini memiliki regulasi yang ditarik dari berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara nomor 82 tahun 2023 tentang pelaksanaan presensi digital. BKPSDM Padang Lawas Utara telah mengembangkan aplikasi Siapdi sebagai sistem kehadiran ASN itu sejak tahun 2022. Sampai dengan tahun 2025, aplikasi Siapdi telah berjalan dan digunakan oleh seluruh perangkat daerah, dan pada tahun 2026 ini akan digunakan pada unit kerja sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di lingkungan Pemda Padang Lawas Utara. Jadi bagi teman-teman di lingkungan dinas pendidikan, setelah penerapan Siapdi di lingkungan OPD, mungkin di rentang waktu 2-3 bulan yang akan datang, ini akan merambah ke unit kerja sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nanti kita akan ada sesi-sesi pertemuan berikutnya, dan kita akan lakukan secara bertahap. Nanti teman-teman dari dinas pendidikan, utamanya dari bidang GTK, bisa memberikan rekomendasi sekolah-sekolah mana saja yang kita jadikan untuk pilot project-nya. Kemudian seperti kita ketahui, 4 tahun belakangan ini kita telah mengenalkan Siapdi kepada Bapak Ibu semuanya. Otomatis Bapak Ibu semuanya telah mengetahui gambaran umum aplikasi Siapdi ini. Ya. Nama aplikasi jelas Siapdi, Sistem Absensi Digital. Fungsi utamanya adalah sebagai sistem absensi digital bagi ASN di lingkungan Pemda Padang Lawas Utara. Penggunanya itu adalah seluruh ASN di lingkungan Pemkab Padang Lawas Utara. Platformnya itu ada 2, yaitu berbasis web-based dan mobile. Dan metode absensinya ada 3, yakni penguncian titik lokasi atau GPS, penggunaan barcode, dan penggunaan swafoto atau foto selfie. Pengelola sistem ini ada 2 OPD yang menanggung jawabinya. Secara sistem dan program itu menjadi kewenangan BKPSDM, sedangkan untuk masalah jaringan itu adalah tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut kami sampaikan kondisi existing Siapdi sampai dengan kondisi Maret 2026. Jumlah ASN kita adalah sebanyak 7.329 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 3.155, P3K 783, dan P3K paruh waktu sebanyak 3.391. Sampai dengan kondisi bulan Maret 2026, ASN yang telah terdaftar di aplikasi Siapdi baru 2.205 ASN. Ini belum termasuk teman-teman dari P3K paruh waktu. Di mana dari jumlah tersebut
PNS sebanyak 1.691 dan P3K sebanyak 334. Mengapa jumlahnya masih 50%? Karena kita belum mengakomodir si Abdi untuk teman-teman ASN dari lingkungan dinas pendidikan, utamanya guru-guru kita. Nah, jadi untuk tahap ini yang kita prioritaskan adalah untuk teman-teman ASN di lingkungan UPD. 2 bulan, 3 bulan akan datang kita akan merambah ke unit kerja SD dan SMP. Di sini juga kami sampaikan 10 besar OPD aktif yang menggunakan aplikasi Siap di periode Januari sampai dengan Maret 2026. Ada 10 OPD. Nomor 1 itu kantor camat Dolok dan nomor yang 10 itu dinas sosial. Di sini kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya kepada 10 dinas ini, serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkontribusi dalam penggunaan aplikasi Siapdi. Dan ini Bapak Ibu semuanya 10 besar OPD terendah dalam penggunaan Siapdi. Yang pertama itu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sampai dengan kantor camat Halongonan Timur. Jadi kepada 10 OPD ini kami mohon dan kami harapkan untuk 1 bulan ke depan agar lebih intens dalam penggunaan Siapdi. Apabila Bapak Ibu menemui kendala, silahkan langsung menghubungi PIC yang telah kita tetapkan, atau bisa saja langsung datang ke BKPSDM ke bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Jadi inilah Bapak Ibu 10 OPD yang terendah dalam penggunaan Siapdi. Jadi kami ini 10 OPD ini mohon perhatiannya ya. Seperti kita ketahui bersama, fitur-fitur utama dalam aplikasi Siapdi itu telah mendukung untuk pembayaran TPP. Seperti absensi masuk dan pulang, rekap kehadiran bulanan, sampai dengan rekap dinas luar. Fitur-fitur ini telah ada di aplikasi Siapdi, baik dari sisi web base, dari sisi operator, maupun dari sisi mobile yang digunakan para ASN ataupun para user. Untuk menguji validitas dan akurasi data kehadiran, kita menggunakan 6 fitur untuk melakukan verifikasi. Yang pertama ada sistem berbasis GPS. Absensi hanya dapat dilakukan di area lokasi kantor yang telah kita tetapkan parameternya. Ya, kemudian ada swap foto, foto selfie, itu juga dilakukan. Absensi dilakukan dengan swafoto atau selfie di dalam lokasi yang telah ditentukan. Ini tadi yang kami sebutkan di awal tadi, bahwasannya di dalam sistem berbasis GPS itu area absensi tetap diberi parameter atau pembatasan. Area absensi dibatasi dalam radius-radius tertentu. Selanjutnya ada fleksibilitas absensi. Ini untuk mendukung absensi dalam kondisi tertentu, seperti work from home, work from office, ataupun cuti. Ataupun bagi teman-teman ASN yang ruang lingkup tugasnya itu lebih dominan di lapangan. Nah, jadi kita memiliki fitur fleksibilitas absensi. Kemudian penguncian data absensi. Data absensi tidak dapat diubah tanpa izin admin ataupun izin dari atasan langsung. Kemudian untuk bentuk transparansi dari aplikasi Siapdi ini, di dalam aplikasi Siapdi baik dari sisi web base maupun dari sisi mobile itu ada riwayat presensi. Jadi teman-teman semuanya dapat melihat riwayat presensinya sampai dengan
capaian kehadirannya yang telah dihitung secara otomatis untuk dijadikan sebagai dasar pembayaran TPP. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya ya. Dan ini manajemen dan mitigasi risiko yang telah kita tetapkan. Tapi ini manajemen mitigasi risiko yang bersifat global atau bersifat general ya, tidak bersifat personal. Yang pertama, apabila ada gangguan jaringan server, maka prosedur pertama itu yang kita lakukan adalah melakukan input presensi lewat modul layanan manual presensi OPD. Ya, apabila ada gangguan server, ini servernya server lokal ya, bukan server secara nasional, secara global, tapi secara internal kita, itu kita prosedurnya itu untuk mitigasi risikonya adalah melakukan input presensi lewat modul layanan manual presensi OPD. Apabila gangguan jaringan server ini ruang lingkupnya luas dan secara nasional, maka prosedur kedua kita terapkan, yakni menginput presensi lewat modul layanan pemutihan presensi digital pada hari itu. Contohnya, seluruh jaringan internet di Indonesia ini down pada hari Rabu. Maka atas dasar kebijakan tersebut, kita akan melakukan pemutihan presensi pada hari itu saja. Dan kita lihat perkembangannya di hari-hari ke depannya. Ini bagi mitigasi risiko yang bersifat umum atau general. Bagaimana apabila ada mitigasi risiko yang bersifat personal, seperti gangguan HP, atau handphone rusak, ataupun handphone hilang. Jadi prosedur untuk melakukan presensinya itu adalah melalui layanan presensi ASN. Apabila Bapak Ibu semuanya mengalami gangguan dalam hal pada perangkat handphonenya, maka kita bisa melalui prosedur presensi lewat modul layanan manual presensi ASN. Tetapi modul ini harus atas izin pimpinan dan atasan langsung kita. Ya, ini adalah manajemen mitigasi risiko kita. Kemudian next project setelah penerapan CIABD ini adalah untuk implementasi CIABD untuk teman-teman P3K. Yang pertama itu sebagai dasar pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu. Dan kalau bisa, kita meminta petunjuk dari pimpinan, implementasi CIABD untuk P3K ini dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk pembayaran gaji P3K paruh waktu. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini memang di luar konteks dari sosialisasi ini, tapi ini perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yakni perihal bagi ASN kita yang diduga melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan. Kami minta kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada Bapak Ibu Kasubag Umum, agar melaporkannya ke BKPSDM dengan melampirkan surat penahanan. Jadi evaluasi kita selama ini, bahwasannya apabila ada teman-teman ASN kita yang diduga melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, pelaporannya sangat lambat sekali. Malahan ada yang sudah bertahun-tahun didakwa sebagai pelaku tindak pidana, itu bertahun-tahun baru dilaporkan ke BKPSDM.
Jadi dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu ataupun para kasubag umum menemukan ataupun menemukan teman-teman ASN kita yang diduga melakukan tindak pidana, baik dia pidana yang bersifat berencana ataupun tidak berencana, maka dari itu wajib untuk melaporkan ke BKPSDM dengan melampirkan surat penahanannya. Jadi tidak ada lagi ke depan hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan untuk pelaporannya. Ya, ini yang menjadi tambahan dari penyampaian pada materi saya ini. Baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin masalah detail dan teknisnya kita coba diskusikan di sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.